Chapter 1811 masih abadi. Kaisar Langit terlahir kembali, darah dan energinya seperti lautan. Dia bangkit di dalam surga yang dipenuhi cahaya warna-warni merah, menjulang di atas 9 langit, menghadap ke bumi yang luas tanpa batas, memandang ke bawah ke alam manusia. Ini mengejutkan dunia. Semua orang gempar, dan kemudian mereka terguncang tak terlukiskan. Ini terlalu menggemparkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Langit akan menjalani kehidupan lain. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Semua orang mengira bahwa dia akan meninggal dalam meditasi, tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian tidak dapat dihentikan, namun dia menentang langit dan melakukan hal yang luar biasa. Dia masih muda dan tak terukur, penuh vitalitas, namun dia juga bermartabat tinggi. Dia keluar dari bintang biru itu, berjalan selangkah demi selangkah ke kedalaman kosmos, mengejutkan semua orang. Para ahli dari berbagai ras semuanya tercengang. Apakah ini benar-benar legenda? Sejak zaman kuno, siapa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Surgawi dari 3 era, semuanya berada di puncak, tidak pernah bunuh diri. Kaisar Langit. Pada saat ini, badai menyapu alam semesta. Banyak orang suci meneriakkan 2 kata Kaisar Surgawi, membangkitkan lebih banyak orang, karena ini terlalu mencengangkan. Di alam semesta yang tak berujung, Kaisar Surgawi berkuasa, tak tertandingi. Dia melawan Kaisar berdaulat dengan tubuhnya yang sekarat, namun dia tidak jatuh, menjalani kehidupan ketiga. Siapa lagi yang bisa membawanya pergi? 4 penjuru langit dan bumi meletus, suara ilahi bergema di mana-mana. Banyak orang terguncang, terutama orang-orang yang tak ada habisnya di pengadilan surgawi. Mereka semua menjadi gila, terus-menerus berteriak. Jutaan pasukan meraung, 100.000 jenderal ilahi meraung, mengguncang 9 langit dan 10 bumi, menjadi lautan badai. Pada saat ini, alam semesta berada dalam kekacauan besar. Yevan menentang langit dan kembali, benar-benar tak tertandingi dalam gaya. Dia masih sangat muda sehingga membuat orang menghela nafas kagum. Rambut hitam panjangnya tergerai, seperti dewa, abadi dan abadi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya abadi. Jika saya memasuki dunia abadi di masa depan, saya pasti akan menebang Kaisar berdaulat di sepanjang jalan. Ini adalah kata-kata lembut Kaisar Surgawi, serta sumpahnya. Meskipun alam semesta tidak terbatas, Yevan telah melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan beberapa langkah, kembali ke Istana Bintang. Komatsu sangat terharu hingga air matanya mengalir deras. Tuannya akhirnya baik-baik saja. Pada saat ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu di luar Istana Bintang, menyambut Kaisar Bintang legendaris yang tidak mati selama 50.000 tahun. Semua orang bersemangat sampai gemetar. Yevan menarik kembali aura Kaisar Surgawi. Jika tidak, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menahannya. Matanya menyapu, dan kemudian tubuhnya melepaskan cahaya lembut. Cahaya keberuntungan dalam puluhan ribu mengalir ke arah semua orang. Pada saat ini, suara nyaring terdengar terus-menerus. Armor dan senjata semua orang melepaskan cahaya yang berkobar, dan beberapa simbol muncul. Level mereka semua meningkat dalam jumlah besar. Semua orang merasa ngeri. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi macam apa ini? Itu tanpa pandang bulu membalikkan segalanya, membuat semua senjata berevolusi dan menyublim. Ini adalah berkah dari Kaisar Surgawi, harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tirk Surgawi. Semua orang berteriak, mengguncang langit berbintang. Yevan kembali ke Istana Surgawi dan duduk di singgasana yang dingin, menghadap ke dunia yang luas. Dia akhirnya menjalani kehidupan yang paling penting, dan pemahamannya tentang umur panjang telah mencapai batas. Hari itu, semua ras yang kuat di alam semesta datang untuk memberi penghormatan, untuk bertemu dengan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Teriakan gunung terdengar terus-menerus. Acara besar seperti ini berlanjut selama sebulan penuh, dan baru kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan Istana Surgawi mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Semua ras di surga datang untuk memberikan penghormatan. Di luar Istana Bintang, ada 3 kuil besar. Energi abadi melonjak, dan mereka menjadi semakin spiritual. Yevan duduk sendirian, bercakap-cakap dengan mereka. Itu karena sudah ada 3 surat wasiat yang lahir di sini. Meskipun mereka bukan teman lama yang sebenarnya dan memiliki kekurangan yang besar, mereka masih memungkinkan dia untuk melihat harapan. 3 sekte telah didirikan, dan mereka sangat kuat di langit berbintang. Justru karena pendirian sekte-sekte itulah ketiga kuil agung dapat terus mengumpulkan kekuatan iman. Tidak ada yang mengganggunya.
Semua orang tahu bahwa ini adalah kesendirian yang hanya dimiliki oleh Kaisar Surgawi. Setelah melintasi 50.000 tahun, dengan siapa dia bisa berbicara? Komatsu disegel, dan Istana Surgawi memulihkan kedamaiannya. Kaisar Surgawi tidak ada bandingannya, cahayanya menyinari alam semesta, tidak banyak orang yang bisa berjalan berdampingan dengannya selama berabad-abad. Kekuatannya mengintimidasi alam semesta, semua yang ada di dunia harus tunduk. Namun, cahaya ini hanya dimiliki oleh satu orang. Dia megah dan menyilaukan, menjulang tinggi di atas 9 langit. Sementara itu, dunia tidak memiliki ahli. Setelah lebih dari 50.000 tahun, Kaisar Surgawi telah ada untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia merebut semua keberuntungan alami dunia, berbagai klan secara tak terduga tidak dapat menghasilkan ahli yang tak tertandingi. Ini adalah era kejayaan satu orang, kecemerlangannya menyilaukan zaman yang tak ada habisnya, tak ada bandingannya. Namun, dibandingkan dengannya, orang-orang di dunia terlalu redup, jauh dari masa lalu. Mereka tidak memiliki kaisar semu yang kuat. Setelah lebih dari 50.000 tahun, selama periode waktu yang tak ada habisnya ini, hanya 2 kaisar semu yang muncul, dan tak satu pun dari mereka yang mencapai 9 surga. Di era ini, Kaisar Surgawi akan memeriksa berbagai wilayah dari waktu ke waktu. Wilayah terlarang benar-benar musnah, tambang kuno asal menjadi tanah penyimpanan tingkat dewa di Istana Surgawi. Tidak ada lagi sumber bencana di dunia ini. Waktu mengalir seperti air, 20.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Namun, kehidupan Kaisar Surgawi era ini tampaknya sangat panjang. Bahkan pada usia 20.000 tahun, rambutnya masih hitam seperti air terjun, energi darahnya penuh semangat. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk hidup di era ini, berbeda dari orang banyak, membuatnya lebih kuat. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan seluruh ruang waktu. Hari itu, Ye Fan menangkap seutas cahaya yang mengalir di wilayah bintang yang tenang dan mematikan. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Kaisar Kuno Qilin, yang merekam pengalaman dan wawasannya tentang jalan keabadian. Dia duduk di sini untuk waktu yang lama, baru bangun setelah 10 tahun. Perolehannya tidak sedikit. Ini sudah merupakan jenis jejak keempat yang dia peroleh dari kosmos. Ada makhluk-makhluk agung kuno lainnya di hadapannya, masing-masing memiliki keajaibannya sendiri, mereka semua adalah orang-orang yang telah melangkah ke jalan keabadian. Kaisar Surgawi sudah berusia lebih dari 70.000 tahun, namun dia masih hidup, menekan alam semesta, yang dikenal berada di puncak dunia. Sekarang, martabatnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan banyak orang. Jika disebutkan, itu juga akan dibandingkan dengan Kaisar Surgawi Huang yang legendaris yang tidak diketahui siapapun. Saat berusia 22.000 tahun, rambut Ye Fan mulai memutih. Tahun ini, ketika dia mengungkapkan kehancuran bintang, ekspresinya berubah. Ada pecahan bintang di mana-mana, dan itu adalah tempat yang bobrok. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di tempat, meraih pecahan bintang dengan tangannya. Kedengarannya seperti memungut bunga, tetapi pada kenyataannya, itu adalah sebuah benua besar yang ditangkap. Akar dari obat ilahi. Ye Fan membelah benua ini, mengambil kuali obat dari istana bawah tanah, membuka segelnya, dan menemukan akar kering yang telah kehilangan vitalitas dan kilaunya. Sebelum pergolakan gelap, ras-ras biduk melarikan diri ke tempat lain dan memasuki langit berbintang. Ini adalah tempat perlindungan dinasti Tiongkok kuno. Hanya penguasa langit saat ini yang bisa merasakan bahwa ada akar kering dan aneh yang tersegel di kuali obat, dan dia memiliki nasib yang bagus dengan obat ini. Dia telah memotong sisa-sisa di kota ilahi utara, tersegel di sumber es dan salju pada saat itu. Akarnya berwarna biru muda, tapi bagian obatnya hilang, hanya menyisakan umbi yang terlihat seperti kaki manusia. Berdasarkan situasi saat itu adalah obat dewa yang sudah mati dengan hampir semua keilahiannya hilang. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, jadi Ye Fan melelangnya. Tanpa diduga, setelah 50.000 tahun, Ye Fan bertemu lagi. Itu hampir layu, dan bahkan sedikit keilahian terakhir telah menghilang. Bahkan dengan status dan kondisi pikiran Celestial Sovereign saat ini, dia menghela nafas. Sangat disayangkan. Jika dia menebak dengan benar, ini seharusnya adalah obat dewa berbentuk manusia yang pernah dikendalikan oleh Dizun. Jika Ye Fan memiliki kultivasinya saat ini, dia pasti bisa menyelamatkannya, tapi sekarang, itu benar-benar layu dan kehilangan semua vitalitas. Dikabarkan bahwa sejak zaman kuno, total 30 obat abadi telah muncul, termasuk yang berbentuk pohon. Masing-masing dari mereka adalah unik, tetapi sekarang,
setengah dari mereka telah menghilang. Mungkinkah ada satu lagi yang akan hilang? Ye Fan mengerutkan kening. Yang satu ini pasti yang paling istimewa, karena setelah tumbuh, ia berbentuk manusia. Ye Fan kembali ke Istana Bintang dan hidup dalam pengasingan, mulai mempelajari obat abadi. Sejak zaman kuno, beberapa kaisar besar dan kaisar kuno telah memiliki obat abadi dan mempelajarinya untuk mendapatkan misteri umur panjang. Dalam kehidupan ini, Ye Fan juga telah mempelajari obat harimau putih, teh pemahaman Dao, pohon Bodhi, dan sebagainya. Dia memperoleh hasil yang luar biasa, tetapi tidak bisa dianggap terlalu mengejutkan. Kali ini, dia menanam obat dewa berbentuk manusia di Gunung Abadi, mengambil mata air dewa dengan harapan bisa menyelamatkannya. Istana surgawi pasti tidak kekurangan obat-obatan abadi. Obat kilin, obat harimau putih, dan seterusnya matang setiap 4-5 ribu tahun sekali. Ye Fan telah memanennya lebih dari 10 kali dan menyimpan semuanya. Sementara itu, persik keabadian, buah Bodhi, dan buah dewa langka dari pohon teh pemahaman Dao juga telah dipanen berkali-kali. Namun, Ye Fan benar-benar ingin menyimpan obat abadi berbentuk manusia yang unik ini. Itu sebabnya dia menggunakan metode yang bagus, bahkan tidak ragu-ragu untuk memurnikan sebagian esensi ilahi dari kilin dan harimau putih yang telah dia panen untuk menyehatkan obat ini. 3000 tahun kemudian, keajaiban terjadi. Akar yang layu secara bertahap mendapatkan kembali sedikit vitalitas. Pada akhirnya, itu mengalir dengan bintik-bintik kilau dan melepaskan vitalitas. Mata Ye Fan tidak berkedip sama sekali saat dia menatap obat ini. Cahaya di mata Kaisar Langit sangat mengintimidasi. Dia dengan hati-hati mengamati setiap detail dari kelahiran kembali ini, melihat proses generasi obat ini. Tanpa diragukan lagi, ini memiliki arti penting baginya. Bahkan dapat dikatakan bahwa efeknya sangat luas dan tak terukur. Di dunia ini, hanya obat abadi yang bisa hidup selamanya. Menyaksikannya layu dan tumbuh, mereproduksi vitalitas dari keadaan yang hampir mati, sama dengan menggenggam jalan keabadian. Bintik-bintik kemegahan warna-warni berkedip-kedip. Setelah 1000 tahun kemudian, akar yang layu itu hidup kembali, sekali lagi tumbuh subur dengan vitalitas. Pertama-tama menjadi warna biru samar, kemudian cahaya warna-warni merah tua, dan kemudian warna keemasan. Pada akhirnya, ia mengumpulkan 9 warna, menjadi sangat menyilaukan. Sementara itu, saat ini, rambut Ye Fan sudah lama memutih. Itu karena dia sudah berusia 26.000 tahun, tetapi energi darahnya lebih kuat daripada di 2 kehidupan sebelumnya. Usianya tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun, dia masih tidak bangun, duduk di depan obat ini. Tahun demi tahun, hari demi hari, dia menyaksikannya tumbuh. Waktu berlalu, dan 4000 tahun pun berlalu. Tunas lembut dari obat ini berangsur-angsur tumbuh menjadi orang kecil setinggi 1 kaki. Ia tidak memiliki daun, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Itu sangat cemerlang, dan aromanya memenuhi seluruh gunung abadi, mengejutkan istana surgawi. Pada saat ini, Ye Fan sudah berusia 30.000 tahun penuh, akhirnya mencapai akhir era ini. Namun, kondisi pikirannya damai, karena panennya terlalu besar. Obat ini bisa berupa rumput atau pohon, semuanya berbentuk manusia, sangat ajaib. Ye Fan berkata dengan lembut. Saat ini, itu adalah obat humanoid. Saat itu, dia juga telah melihat bentuk pohon humanoidnya di reruntuhan Istana Bintang. Semua jenis rumor telah lama muncul di dunia luar. Kaisar surgawi era ini hidup selama 30.000 tahun, ada di dunia ini selama lebih dari 82.000 tahun. Itu terlalu mengejutkan. Semua orang berspekulasi bahwa dia seharusnya telah mencapai akhir. Namun, setengah tahun kemudian, Gunung Abadi Pengadilan Surgawi meluap dengan energi darah. Kekuatan ilahi Kaisar Langit tidak ada bandingannya, auranya melahap 8 tempat sunyi di alam semesta. Kekuatan hidup yang kuat menelan dan mengaduk-aduk alam semesta. Kali ini, Ye Fan menyaksikan proses pembalikan obat abadi humanoid dari kematian ke kehidupan. Dia sangat tersentuh, memahami makna sejati yang tak tertandingi, menjalani kehidupan keempat. Jika orang-orang di masa lalu itu hidup sampai sekarang, mereka pasti akan mati rasa terhadap hal ini, karena ini bukan pertama kalinya Kaisar Langit melakukan ini, dia melakukannya beberapa kali berturut-turut. Namun, orang-orang di dunia ini belum pernah mengalaminya sebelumnya, hanya mengetahui beberapa saja. Mereka secara alami terkejut sampai gemetar, tercengang. Kehidupan keempat. Mungkinkah Kaisar Langit benar-benar akan hidup selamanya di dunia? Alam semesta menjadi gelisah. Semua orang gemetar dari kedalaman jiwa mereka.
Chapter 1812 Dunia Lain. Waktu mengalir seperti air, dan dalam sekejap mata, tahun ke-100.000 Kaisar Surgawi telah berlalu. Ye Fan adalah seorang legenda. Tidak hanya dia tak terkalahkan, dia juga mampu hidup begitu lama pada kondisi puncaknya, mengejutkan orang-orang kuno dan mempesona orang-orang sezamannya. Dan sekarang, dunia sedang menghitung tahun-tahun yang telah dilaluinya, dan akhirnya, telah mencapai tahun ke-100.000. Sementara itu, dia telah hidup selama 18.000 tahun dalam kehidupan keempatnya. Tahun ke-100.000 adalah era yang legendaris bagi Kaisar Langit sendiri. Dia telah menjadi legenda hidup. Dan sejak awal tahun ini, dunia mulai berubah. Energi esensi secara bertahap meningkat, dan dao besar tidak lagi ditekan. Berbagai daerah sekali lagi menjadi cocok untuk budidaya. Semua orang bersorak kegirangan karena hanya 4 kaisar semu yang muncul dalam 100.000 tahun terakhir. Hal ini membuat orang merasa tidak berdaya. Ketika tahun ke-100.000 tiba, Ye Fan menghilang dari dunia. Orang-orang menduga bahwa dia telah menggunakan metode yang menantang surga untuk mendorong banyak sekali dao, menyebabkan alam semesta sekali lagi berkembang dengan vitalitas. Waktu mengalir seperti pesawat ulang-alik. Tahun 110.000 tahun Kaisar Surgawi tiba, dan tidak ada jejak Ye Fan selama 10.000 tahun penuh. Pada titik ini, semua orang menjadi gugup. Karena dalam kehidupan keempatnya, Kaisar Langit mendekati angka 30.000 tahun. Semua orang menunggu untuk melihat apakah dia bisa menjalani kehidupan kelima. Waktu berlalu, dan dalam 112.000 tahun kalender Kaisar Surgawi, Ye Fan tidak muncul. Menurut akal sehat, umur kehidupan keempatnya seharusnya sudah berakhir. Namun, Kaisar Langit bukanlah orang biasa dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Orang-orang merasa bahwa mungkin dia bisa hidup selama beberapa ribu tahun lagi, dan mungkin dia akan muncul kembali. Tapi 10.000 tahun berlalu seperti ini, dan Kaisar Langit masih belum muncul. Pada titik ini, orang-orang di era ini semua menghela nafas. Kejayaan akhirnya berakhir. Banyak orang merasa menyesal tidak bisa melihat Kaisar Langit di era ini. Keberadaan yang begitu hebat akhirnya mencapai akhir hidupnya. Hal itu membuat orang merasa sedih. Tentu saja, ada juga banyak orang yang bersuka cita karena gunung tertinggi akhirnya dipindahkan. Mulai sekarang, era baru akan dimulai, dan kemuliaan yang menjadi milik mereka akan dimulai. Di era ini, lingkungan dunia telah berubah drastis. Energi esensi mengalir di mana-mana, dan sangat cocok untuk kultivasi. Para pahlawan muncul dalam jumlah besar, dan zaman keemasan benar-benar muncul kembali. Apakah ini reinkarnasi? Setelah 120.000 tahun, era besar lainnya telah tiba. Emosi semua orang sangat rumit. Mereka sangat tersentuh oleh meninggalnya Kaisar Surgawi, tetapi mereka juga menantikan kedatangan zaman keemasan yang gemilang ini. Jalur langit berbintang kuno telah lama berkembang. Satu demi satu, para jenius muda menginjakan kaki di perjalanan dan memulai perjuangan besar untuk meraih supremasi. Para jenius muncul, kelompok bintang berkelap-kelip. Seiring berjalannya waktu, semua orang merasakan semacam kekuatan hidup yang penuh semangat, serta pertanda bahwa kaisar baru akan segera muncul. Semua orang menantikannya. Kaisar semu dunia ini telah lama menghasilkan entah berapa banyak, benar-benar berkembang. Boom! Saat itu sudah tahun ke-125.000 dalam kalender Kaisar Langit. Sebuah bintang meledak, energi darah meluap ke langit, mengejutkan seluruh alam semesta. Semua ahli tertinggi tercengang. Astaga, aura yang sangat kuat. Ini adalah fluktuasi energi dari seorang Kaisar Agung. Mungkinkah seseorang menjadi Kaisar Agung? Setiap bagian dari alam semesta bergetar. Aura semacam ini sangat mengerikan. Mungkinkah itu Kaisar Surgawi? Dia hidup di era kelima. Tidak, itu tidak sekuat aura Kaisar Langit. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam 120.000 tahun terakhir. Di alam semesta yang jauh, sosok seperti iblis berjalan keluar dari bintang-bintang yang hancur. Tatapannya bagaikan kilat yang merobek kegelapan alam semesta, mengakhiri segel yang telah bertahan selama lebih dari 100.000 tahun. Sosoknya megah dan tinggi, berdiri dengan angkuh. Kaisar. Ini persis sama dengan orang yang ada di potret putra bangga surga yang telah diwariskan selama era keemasan. Dikabarkan bahwa dia telah menyegel dirinya sendiri saat itu, jadi seharusnya dialah yang muncul kembali di dunia ini. Di masa lalu, Ye Fan berkuasa di bawah langit, menjadi kaisar seorang diri, menindas semua pahlawan dari berbagai era, menjadi legenda. Sementara itu, saat itu, ada terlalu banyak tokoh yang menakjubkan, misalnya, tubuh Yin yang hebat, Huang Sudao, Zhang Bairen, Huo Qilin, Tai Chu,
Yao Selatan, Kaisar Tengah, dan lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka bukanlah orang-orang dari era yang sama, namun mereka disegel di era ini. Itu hanya bisa dikatakan sebagai sebuah tragedi. Mereka semua adalah raja di antara manusia, namun pada akhirnya, mereka masih harus bersaing, dan hanya satu yang akan muncul sebagai pemenang. Akibatnya, seseorang menggambar potret putra langit yang bangga, menggambar semua orang di atasnya, dan kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Kaisar muncul kembali di dunia ini, membayangi banyak orang. Saat itu, dia mencapai Dao dengan cara yang berbeda, jadi siapa yang bisa menghadapinya sekarang? Kali ini, bahkan Kaisar Semu dan para jenius pun mungkin tidak bisa menghentikan langkahnya. Hong. Segera setelah itu, bintang sunyi lainnya meledak. Jenis lain dari fluktuasi tingkat makhluk tertinggi muncul. Seseorang muncul. Ketika orang ini berjalan ke jalan kuno langit berbintang, muncul di depan mata semua orang gemetar. Dia adalah Taichu, dan juga salah satu kebanggaan surga saat itu. Semua orang menjadi tercengang, dan kemudian mereka segera mengerti. Ahli tertinggi di masa lalu memilih untuk menyegel dirinya sendiri, menghindari Kaisar Langit. Saat itu, mereka semua menyesal, karena mereka tidak bisa mencapai puncak kehidupan mereka. Sekarang, penyesalan itu akhirnya muncul kembali. Hong. Bintang lain meledak, dan orang lain muncul. Dalam 100 tahun berikutnya, Unicorn Api, Zhang Bairen, Taois Ulat Sutra Ilahi, Dewa Pedang Berambut Putih, Huang Sudao, Jangkrik Emas, dan sekelompok orang kuno muncul, mengejutkan alam semesta. Kelompok bintang berkelap-kelip, menyilaukan sampai-sampai orang tidak bisa membuka mata. Sekelompok orang yang paling kuat dari zaman keemasan semuanya kembali, membuat era ini tampak luar biasa. Kemudian, sekelompok orang muncul. Selain Kaisar Langit yang hilang, sebagian besar kebanggaan surga muncul kembali di dunia ini. Di dunia ini, semua orang gemetar. Acara besar macam apa ini? Mereka benar-benar meniru kejayaan masa lalu. Apakah mereka akan menciptakan kembali era yang hebat di mana para pahlawan berjuang untuk supremasi? Kami sudah saling merindukan satu sama lain selama bertahun-tahun. Harus ada konfrontasi di antara kami untuk menentukan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Saya sangat menantikannya. Zhang Bairen menjulang tinggi di bawah langit berbintang, ekspresinya tenang, biasa dan biasa saja. Dia memiliki tubuh yang biasa saja. Di sisi lain, ada sosok tinggi yang berdiri sendirian, pancaran matanya mengintimidasi. Dia berkata, Anda benar, seseorang yang mencapai Dao dengan cara yang berbeda. Jika Anda ingin benar-benar menjadi kaisar, Anda hanya bisa bertarung dengan intens, bertarung melawan semua ahli tertinggi, dan hanya dengan begitu Anda dapat mengambil langkah itu. Hong. Pertempuran besar yang paling intens meletus, mengejutkan alam semesta, menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar, Anda benar-benar murid dari seorang penguasa kekaisaran. Tidak heran Anda begitu menentang surga. Zhang Bairen berkata sambil menghela nafas. Saat keduanya berbicara, dunia sangat terguncang. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan memiliki identitas yang menentang surga. Mereka tidak bisa mempercayai semuanya. Segera setelah itu, Sang Awal Mutlak muncul. Dia menyaksikan keduanya bertarung, tidak pernah mengharapkan mereka berdua untuk bergegas. Sambil bertarung satu sama lain, mereka juga menyerangnya. Inti abadi yang diproduksi oleh tambang kuno asal, awalnya ditakdirkan untuk menjadi makhluk tertinggi Dao Kekaisaran. Sayangnya, itu ditemukan oleh Kaisar kuno terlalu dini, dan tambang kuno disita, berubah menjadi wilayah terlarang. Sementara itu, Anda dapat dianggap menentang surga, sebenarnya berhasil melarikan diri. Kaisar berbicara tentang asal-usul awal mutlak. Ini seperti sambaran petir yang mengguncang dunia. Ini adalah era yang gemilang, hampir meniru masa lalu. Para ahli dari semua lapisan masyarakat muncul, era yang luar biasa yang memperebutkan hegemoni. Beberapa dekade kemudian, mereka yang bertempur melawan Ye Fan di era yang sama dengannya, selama mereka masih hidup, sebagian besar dari mereka akan muncul kembali. Tidak mudah untuk melihat orang-orang yang sudah dikenal di era yang luar biasa ini. Pertempuran ini berlangsung selama bertahun-tahun, sangat mulia. Orang-orang di era ini benar-benar mengalami betapa agungnya Kaisar Surgawi yang memperebutkan hegemoni. Begitu banyak pencapaian jenius surgawi dan keberuntungan alami berkumpul di era ini. Ini adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Mereka adalah individu-individu yang paling luar biasa dari era yang berbeda sejak zaman kuno. Kecemerlangan seperti ini sama sekali tidak aneh.
Ada orang-orang suci zaman dahulu yang menasihati murid-murid mereka untuk tidak berkecil hati, untuk tidak merasa rendah diri. Ada alasan mengapa orang-orang itu kuat. Sebagai orang jenius yang paling kuat di era tertentu, sudah sepantasnya mereka menjadi seperti ini. Sementara itu, justru karena inilah semua orang merasakan kekuatan Kaisar Langit yang tak tertandingi. Dia benar-benar bisa bangkit di era itu, kekuatannya menekan bintang-bintang. Betapa kuatnya kekuatan bertarungnya. Tidak heran dia menjadi legenda hidup. 100 tahun pertempuran sengit, konfrontasi di puncak, naga dan harimau bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Seluruh dunia terkejut. Darah semua orang mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran yang begitu besar. Mereka semua diliputi emosi. Pada akhirnya, api peperangan menyebar ke istana surgawi. Setelah bertahun-tahun, banyak orang jenius surgawi berkumpul bersama, niat pertempuran mereka meluap ke langit. Mengapa fisik yang ekstrim tidak keluar untuk bertarung? Di mana kesempurnaan agung yang si? Pangeran Suci, silakan keluar untuk mengobrol. Dunia berguncang, dan seluruh penjuru alam semesta terkejut. Istana surgawi yang mulia yang telah berada di puncak selama 120.000 tahun akhirnya mengalami krisis, menyambut tantangan terbesarnya. Jika tidak menanganinya dengan baik, mungkin saja akan terjadi bencana besar. Seperti yang diharapkan, tidak ada warisan abadi, juga tidak ada sekte besar yang agung yang tidak akan pernah jatuh. Komatsu terbangun. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga istana bintang. Selama ada perubahan yang mengejutkan, lampu ilahi di depannya akan membangunkannya. Murid kedua dari Celestial Tirk, Komatsu, telah keluar. Temperamennya sangat halus dan dekat dengan makhluk abadi, yang membuat orang menghela nafas dalam kekaguman. Ketika dia tiba di luar istana surgawi pusat, dia segera melihat sekelompok orang yang telah melewati gerbang surgawi selatan. Para prajurit dan jenderal surgawi tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok orang akan dikirim terbang ratusan ribu mil jauhnya. Untungnya, mereka tidak memiliki niat untuk membunuh, atau darah akan mengalir seperti sungai. Komatsu menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani begitu banyak orang sendirian. Beberapa orang datang untuk mengenang masa lalu, sementara yang lain datang untuk menantangnya. Retak. Dia menghancurkan sebuah jimat kuno, dan dua berkas cahaya ilahi melesat dari kedalaman istana bintang. Kemudian, dua sosok turun dari langit dan dengan cepat bergegas mendekat. Komatsu langsung membangunkan kedua orang itu. Mereka sebenarnya adalah murid kepala Celestial Tirk, Ye Tong, dan fisik Yin Ekstrim Jiang Tingting. Semua orang terkejut. Rumor di dunia luar itu benar. Celestial Tirk tidak hanya menyegel beberapa orang. Betapa hidup. Seseorang di alam semesta menghela nafas. Seseorang berjalan dari luar gerbang surgawi selatan, dan semua orang terkejut. Itu adalah Daoyi yang menakjubkan saat itu. Kemudian, dua sosok lain muncul. Itu adalah saudara kandung iblis selatan, dan mereka juga memasuki pengadilan surgawi. Jika bukan karena kedatangan Daoyi dan iblis selatan, kelompok Komatsu dan Ye Tong akan terlihat sangat lemah. Bagi Istana Bintang, lemah adalah lelucon di masa lalu, tapi itu benar sekarang. Karena kelompok orang yang paling kuat sejak zaman kuno telah datang berkunjung pada saat yang sama. Kami tidak akan berperang. Kami hanya mengenang masa lalu. Jangan gugup. Seseorang tertawa. Tapi siapa yang bisa santai? Jika percakapan tidak berjalan dengan baik, itu bisa menyebabkan pertempuran berdarah. Pada saat ini, para prajurit dan jenderal surgawi yang telah tersapu selama ratusan ribu mil mulai bersinar. Mereka semua secara misterius mendarat di pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, gelombang aura keberuntungan muncul, dan luka-luka orang-orang ini semuanya sembuh. Siapa itu? Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang purba. Di langit berbintang, sesosok tubuh yang mengesankan berjalan mendekat. Rambutnya yang beruban menutupi bahunya, dan sulit untuk menentukan usianya. Matanya dalam, dan dia tenang dan tenang. Dia langsung memasuki gerbang surgawi selatan dan muncul di depan semua orang. Kaisar Surgawi, Ye Fan. Ini adalah dua nama yang berbeda. Semua orang tertegun dan terkejut tak terlukiskan. Para prajurit dan jenderal surgawi yakin bahwa orang ini persis sama dengan Kaisar Surgawi dalam potret itu. Setelah beberapa saat hening, tsunami sorak-sorai meledak, mengguncang alam semesta. Kamu, berapa kali kau hidup? 4 kali. Apa? Mustahil. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Tidak lama kemudian, alam semesta berguncang. Kaisar Langit telah muncul kembali. Berita ini menyebar ke setiap wilayah, dan semua orang tercengang.
Kaisar Langit. Suara seperti tsunami terdengar di setiap wilayah. Banyak ahli berteriak. Semua orang tahu bahwa para pahlawan di potret Putra Bangga Surga sudah tamat. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi suram lagi karena Kaisar Langit telah muncul kembali. Chapter 1813 Kekacauan Bayi Perempuan. Siapa sangka Ye Fan masih hidup setelah hidup selama lebih dari 40.000 tahun. Sosoknya sangat mengesankan, dan matanya sangat dalam dan menakjubkan. Ini adalah keajaiban lainnya. Para pahlawan yang tercatat dalam Roll of Genius semuanya membatu dan sangat pahit. Monster macam apa ini? Mereka telah disegel selama lebih dari 100.000 tahun dan tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihatnya lagi ketika mereka keluar ke dunia. Pada saat ini, mereka semua merasa seperti gagak emas Tirk saat itu. Mereka benar-benar ingin mengutuk. Sial, bagaimana kau masih hidup? Meskipun kondisi mental beberapa orang transenden, ekspresi mereka sejelek jika mereka telah memakan anak yang sudah mati. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Mereka pernah memperjuangkan hegemoni di era yang sama. Setelah bertahun-tahun, orang ini benar-benar ada di dunia dan masih menjadi Celestial Tirk. Semuanya, apa kabar? Saya telah bermimpi selama 100.000 tahun. Sekarang kita bertemu lagi, aku sangat merindukan kalian semua. Ye Fan tersenyum. Semua orang jenius terdiam. Guru, Komatsu, Ye Tong, dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka dengan cepat berjalan mendekat dan memberi hormat. Adapun orang-orang dari Istana Bintang, mereka terus berteriak. Dua kata, Celestial Tirk, bergema di seluruh alam semesta. Semua langit dan alam bergemuruh, menyebabkan darah para kultivator di dunia melonjak. Mereka sangat bersemangat. Celestial Tirk sekali lagi menciptakan keajaiban. Dia terus mendobrak batas-batas tubuh manusia. Siapkan jamuan makan. Hari ini, saya akan minum dengan semua teman lama saya dan berbicara tentang masa lalu. Tidak ada yang akan pergi sampai mereka mabuk, Ye Fan menginstruksikan. Ini tentu saja merupakan acara besar. Setelah lebih dari 100.000 tahun, para pahlawan terkuat di alam semesta dari era yang berbeda telah berkumpul kembali. Jika berita ini menyebar, pasti akan menyebabkan gelombang yang menghancurkan bumi. Berita tentang acara Akbar Celestial Court menyebar ke dunia luar. Semua leluhur tua dari berbagai ras bergegas datang untuk bertemu dengan Celestial Tirk, memanggilnya abadi. Kilin api, kaisar, dan awal yang agung, semuanya memiliki perasaan yang campur aduk. Ini adalah acara yang besar, tapi bagi mereka, itu sangat tidak menyenangkan. Bahkan anggur dalam cangkir mereka terasa pahit. Celestial Tirk, kau telah memotong jalan semua orang. Kau telah hidup selama 125.000 tahun. Bagaimana bisa kau membiarkan orang lain menjadi Tirk? Mulai sekarang, hanya akan ada satu Celestial Tirk di dunia ini. Api Kilin menghela nafas setelah minum dan mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang. Buddha itu penuh belas kasihan. Jangkrik emas juga menghela nafas. Saya tidak menghalangi jalan generasi selanjutnya. Dalam 100.000 tahun terakhir, dunia telah layu. Tidak ada satu orang pun yang telah mencapai surga ke-9 Kaisar Semu. Bagaimana seseorang bisa berbicara tentang menjadi seorang kaisar? The Celestial Tirk, kata seseorang. Semuanya, bisakah kalian merasakan penindasan hukum Dao Kaisar? Jika ada, mengapa Anda muncul? Kata Ye Fan. Dengan kilatan cahaya, kuali emas merah darah Phoenix, kuali emas hijau air mata surga, dan kuali miriat ki muncul pada saat yang sama, masing-masing menekan kepalanya dan kiri dan kanan. Cahaya surgawi mengalir, terlihat sangat misterius dan luar biasa. Aku menggunakan metode terlarang Celestial Tirk untuk menyegel Dao di dalam tubuhku. Saya menggunakan 3 kuali untuk menekan diri saya sendiri, tidak mempengaruhi alam fana. Ye Fan berkata dengan jujur. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Metode menentang surga macam apa ini? Mereka percaya bahwa Ye Fan tidak akan bunuh diri, tapi dia bisa menyegel daunnya dan tidak mempengaruhi dunia. Ini jelas sangat sulit. Saudara Ye benar-benar pahlawan yang tak tertandingi. Gaya Huo Kilin tak tertandingi. Dia berbeda dari kesedihan kakaknya. Dia selalu optimis, dan senyumnya bisa meruntuhkan kota. Di sisi lain, rambut hitam Nan Yao memiliki sehelai rambut putih. Dia mengangkat cangkirnya ke arah Ye Fan dan meminumnya dalam satu tegukan. Di sampingnya, rambut putih dan wajah cantik Qi Huo Shui sedikit linglung. Dia menghela nafas melihat berlalunya waktu dan betapa sulitnya untuk tetap awet muda selamanya. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, mari kita minum bersama. Kemudian, saya ingin mendiskusikan keabadian dengan kalian semua.
Saya harap suatu hari nanti, kita bisa masuk ke domain surgawi bersama-sama. Ye Fan berdiri. Suaranya mengguncang seluruh istana bintang. Semua orang terguncang, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Celestial Tirk memang berani. Dia bahkan tidak menganggap dirinya sendiri dalam hal menjadi abadi. Dengan kekuatanku, aku bisa saja menerobos ruang aneh lainnya sejak dulu. Aku mungkin telah bertemu dengan Kaisar Surgawi Abadi dan Kaisar Agung Wuxi di sana. Namun, itu bukanlah domain surgawi. Mudah untuk masuk, tapi sulit untuk keluar. Jika Anda ingin menjadi abadi, Anda masih harus bekerja keras. Semua orang harus menunggu. Dan jika Anda ingin menjadi abadi terlebih dahulu, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan. Ye Fan berbicara tentang jalan menuju keabadian dan mengungkapkan banyak rahasia. Dia tidak peduli tentang mereka yang memaksa masuk ke Istana Bintang. Perjamuan di Istana Bintang berakhir. Semua orang pergi. Sejak saat itu, Ye Fan mengawasi pengadilan surgawi. Dia menerima audiensi dengan para ahli dari seluruh penjuru. Orang-orang di pengadilan surgawi terus berdatangan. Mereka semua cukup beruntung bisa melihat Celestial Tirk yang tak tertandingi di dalam hati mereka. Lebih dari 10 tahun kemudian, teriakan keras dan jelas bergema di Istana Bintang. Ki kekacauan utama menyebar dan menenggelamkan seluruh istana, menyebabkan gelombang seruan. "Tuan, anak saya telah lahir." Ye Tong berlari, gemetar karena kegembiraan. Karena dia, Komatsu, dan Jiang Tingting tidak langsung menyegel diri mereka sendiri setelah melihat tuan mereka. Sebaliknya, mereka sering melayaninya. Karena jika mereka berpisah lagi, mereka benar-benar tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Tubuh kekacauan primal telah menjadi anak muridku. Hahaha. Ye Fan tertawa. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun dia begitu bahagia. Itu adalah bayi kecil yang putih dan lembut yang dikelilingi oleh ki kekacauan primitif. Segera setelah lahir, ia berlari ke seluruh penjuru rumah. Ia dapat memanggil orang tuanya dengan suara kekanak-kanakan dan menelan esensi ki dari seluruh penjuru. Alam semesta berguncang dengan keras. Tubuh kekacauan primal yang sebenarnya telah lahir. Itu telah diwariskan selama bertahun-tahun. Setiap kali muncul, itu tidak benar-benar sempurna. Dunia ini benar-benar menantang surga. Tidak lama kemudian, Zhang Beiren, Kaisar, Taichu, Jangkrik Emas, Ulat Sutra Ilahi Tao, dan yang lainnya datang untuk melihatnya. Mereka ingin melihat bagaimana garis keturunan yang menentang surga ini yang dapat bersaing dengan makhluk surgawi sebelum mencapai Dao. Alam semesta terguncang. Para pahlawan dari seluruh penjuru bergegas ke Istana Bintang untuk melihatnya. Pengadilan surgawi itu damai. Anggrek dan anggrek ada di mana-mana. Aroma makhluk abadi melayang di udara. Obat-obatan kuno tumbuh di seluruh tebing batu. Kabut putih murni tidak mencapai lutut orang. Binatang-binatang pembawa keberuntungan berkeliaran dan burung-burung pembawa keberuntungan menari-nari di udara. Cahaya yang sangat berharga dari Istana Surgawi Pusat mengalir ke langit, membuat banyak orang gemetar. Itu adalah Kaisar Surgawi yang tertawa terbahak-bahak. Di tangannya ada seorang bayi kecil berwarna merah muda dan lembut. Kakek. Bayi perempuan kecil itu sangat cerdas. Tidak lama setelah dia lahir, dia mengerti segalanya. Dia menggunakan tangan kecilnya untuk membelai pipi Ye Fan sambil cekikikan. Kita panggil saja dia Ye Xian. Ye Fan memberinya nama ini atas permintaan orang tua anak itu. Saya harap dia bisa mengikuti di belakang Kaisar Surgawi dan naik ke keabadian bersama. Banyak orang berkata, sejak era legenda, ini adalah satu-satunya tubuh kekacauan primal. Yang muncul di masa lalu semuanya palsu dan bukan garis keturunan asli. Tubuh Yin dan Yang hebat sudah jarang terlihat sejak zaman kuno, apalagi bertemu di dunia yang sama. Sementara itu, orang tua dari tubuh kekacauan primal pasti memiliki jenis konstitusi seperti ini. Tidak heran itu jarang muncul sejak zaman kuno. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Ketika primal Chaos Body lahir, dia menelan cahaya matahari, bulan, dan bintang ketika dia masih bayi. Semua orang tahu bahwa dunia ini adalah miliknya. Hal ini menyebabkan Taichu, Kaisar, dan yang lainnya terdiam. Dengan garis keturunan seperti ini, bahkan jika seseorang menjadi kaisar terlebih dahulu, dia dapat terus menerobos dan akhirnya menjadi kaisar utama. Di luar aula utama, seorang pria kecil menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menggaruk telinga dan pipinya, ingin masuk tapi tidak berani. Dasar anak nakal, kenapa kamu menyelinap keluar lagi? Di atas tahta, Ye Fan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Monyet kecil itu berlari keluar lagi. Dia tidak tahu berapa kali ini terjadi. Hanya Ye Fan sendiri yang secara pribadi menyegelnya beberapa kali.
Dikatakan bahwa ketika Kaisar Langit tidak ada, dia bahkan membangunkan Komatsu untuk menangkapnya. Paman Ye, aku merindukanmu. Kera suci kecil itu tampak seperti berusia 4 atau 5 tahun. Rambutnya yang keemasan sangat cemerlang, dan matanya yang besar berputar-putar. Dia sangat cerdas. Di dalam istana surgawi pusat, Zhang Bairen, Huo Lin, dan jangkrik emas semuanya terkesima. Istana surgawi benar-benar dipenuhi dengan bakat. Itu terlalu menakutkan. Keturunan monyet kecil ini jarang terlihat di dunia. Dia memiliki semua kelebihan dari pangeran suci dan kera bertelinga 6. Sungguh menantang surga. Melihat monyet kecil itu, semua orang kecewa. Mereka merasa masa muda mereka benar-benar telah berlalu. Adik kecil, biarkan kakak memelukmu. Monyet kecil itu berlari untuk memeluknya. Jangan terlalu kikuk. Jangan jatuhkan Ye Xian. Ye Fan menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah pintu karena ada 2 makhluk kecil lagi di sana. Mereka diam-diam mengintip ke dalam. Kalian benar-benar menjanjikan. Kalian semua lari keluar. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Semua orang di Istana Bintang tidak bisa berkata-kata. Si gendut narsis yang narsis ini benar-benar muncul. Dia pasti dipanggil oleh pembuat onar itu, monyet kecil itu. Sayangnya, Li Tian tidak ada di sini. Jika tidak, dia pasti akan memberikan beberapa tamparan pada pantat melon ini. Semua tamu terkejut karena si gendut kecil itu terlalu menantang. Dia sangat kecil, namun dia sebenarnya adalah orang suci. Salah satu ekspresi orang berubah. Itu adalah murid di Zun yang tidak dikenal, Sang Kaisar. Dia sudah tahu tentang kehidupan masa lalu dan masa kini dari anak ilahi itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Hal kecil lainnya juga muncul. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan terbang seperti reptil. Namun, makhluk itu tampak mabuk saat bergoyang. Justru ulat sutera kecil yang telah menjalani kehidupan kedua. Itu sangat istimewa. Setelah menjalani kehidupan ini, seakan-akan ia terlahir kembali. Ia lupa segalanya, seperti bayi yang baru lahir. Ketika ulat sutra ilahi Tao melihat ini, dia sangat terguncang. Dia teringat akan kata-kata ayahnya saat itu. Dia masih memiliki seorang paman. Ulat sutera ilahi itu mengalami masalah besar selama budidaya dan menghilang kemudian. Setelah ulat sutera kecil itu mengalami kelahiran kembali, aura dari sumbernya menyebar, menyebabkan pikiran ulat sutera Dewa Tao bergetar. Mungkinkah ini paman yang hilang itu? Jika itu dia, maka ini pasti bukan kehidupan keduanya. Menurut ayahnya, paman itu berada di ambang kematian karena kultivasi dan mengalami kelahiran kembali sebelum menghilang. Sekarang, dia telah menjalani kehidupan yang lain. Setelah mengalami kelahiran kembali, dia telah mengungkapkan aura dari sumbernya saat itu. Dia mungkin benar-benar pamanku. Ulat sutra ilahi Taois sangat terguncang. Tidak lama kemudian, anak dewa, monyet kecil, Ye Xian, dan ulat sutera kecil benar-benar mulai bergulat di istana surgawi. Tentu saja, mereka tidak menggunakan kekuatan sihir. Akulah yang tertinggi di dunia. Saya, Kaisar Agung Yufeng, ditakdirkan untuk dikalahkan sendirian. Omong kosong, Kaisar ini belum mengatakan apa-apa. Untuk apa kamu pamer, dasar gendut? Kera suci kecil tidak mau kalah. Di sisi lain, bayi perempuan kecil, Ye Xian, memperlakukan ulat sutera kecil itu seperti mainan. Dia menarik dan menariknya, menyebabkan ulat sutera kecil itu protes. Cahaya keemasan melonjak. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menghela nafas dan bangkit untuk pergi. Masih ada orang-orang seperti Komatsu dan Ye Tong di Istana Bintang, dan sekarang ada 4 monster seperti itu. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Meskipun itu adalah zaman keemasan, setiap tamu merasa kedinginan. Bisa dikatakan bahwa mereka yang benar-benar mengerti akan menghela nafas sekilas. Pegunungan ini membentang di masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan menangkap keberuntungan. Tapi sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa melihatnya? Pada saat ini, di dalam pegunungan, seorang pria gemuk terbangun di dalam peti mati kuno. Dia duduk dengan ekspresi kosong dan menyentuh sebuah kristal ilahi. Dengan segera, kenangan tak terbatas muncul. Ini adalah kristal ilahi yang aneh. Setelah melihatnya, dia hanya ingin memahami kehidupan masa lalunya. Untuk kehidupan ini, dia harus memotong semuanya dalam waktu 2 jam. Sudah lebih dari 125.000 tahun. Alam semesta lain. Saya telah melihat semua teman saya mati berulang kali. Pendeta Tao yang malang ini hampir mati rasa, kata si gendut dalam hati. Dia perlahan-lahan memanjat naik dari tanah, menerobos lapisan tanah, dan muncul di pegunungan.
Namun, begitu dia keluar, dia terhuyung-huyung kaget karena sudah ada orang yang duduk di pintu keluar. Rambutnya yang beruban tergerai, dan matanya dalam. Hantu. Si gendut mengeluarkan tangisan tragis dan berkata, aku benar-benar tidak punya waktu untuk menggali pemakamanmu. Jangan berubah menjadi hantu untuk menghalangi Taois yang malang ini. N. Chapter 1814 Bunga yang mirip. Pria berambut abu-abu itu tersenyum. Giginya yang seputih salju bersinar berkilau, dan matanya dalam. Aku masih hidup. Siapa yang kau bohongi? Sudah lebih dari 125.000 tahun dan kau masih hidup. Jangan bilang mayat kaisar itu cenayang, atau kau memang palsu. Si gendut itu berteriak dan dengan cepat mundur. Namun, indera rohnya sangat tajam dan segera merasakan aura yang tidak asing lagi. Dia tercengang dan berkata dengan suara gemetar, kamu. Jangan bilang kau benar-benar Ye Fan. Ini aku. Kaisar Surgawi mengangguk. Dia masih duduk di pintu masuk makam dan menatapnya dengan tenang. Menakut-nakuti orang sampai mati. Apa kau tahu bahwa ini adalah caramu melakukan sesuatu? Oh ya, bagaimana kamu bisa selamat? Tentu saja, dia adalah Duande. Pada saat ini, pikirannya berantakan dan mulutnya kering. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya menjalani kehidupan demi kehidupan. Ini adalah tahun-tahun terakhir dari kehidupan keempat saya, kata Ye Fan. Mata Duande hampir keluar. Dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat monster dan berkata, sialan, apakah aku benar-benar membiarkanmu menentang langit? Aku hanya mengumpulkan 5 segel reinkarnasi sejauh ini. Meskipun kecepatan saya telah meningkat dalam kehidupan ini, saya masih jauh dari pengurangan teoritis 9 segel reinkarnasi untuk menjadi abadi. Aku tidak percaya kau telah mencapai langkah ini. Ye Fan mendengar ini dan sangat tersentuh. Dia menatap Duande dan melihat 5 segel putih murni di tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa ada misteri yang tak ada habisnya. Duande memiliki hati nurani yang bersalah dan buru-buru mundur. Namun, sebagai kaisar surgawi, Ye Fan secara alami dapat melihat semua rahasia besar. Tatapan singkat adalah panen yang luar biasa. Sai, aku tidak akan bisa menggali makam kaisar surgawi Anda dalam kehidupan ini. Biar ku bantu kau berspekulasi. Meskipun Anda mengatakan Anda sudah berusia lanjut, mengapa saya merasa Anda masih bisa hidup lebih dari 10.000 tahun? Kemungkinan besar Anda akan mati setelah saya dalam kehidupan ini. Taois yang malang ini sangat tidak bahagia. Duande memutar matanya dan menatapnya dengan marah. Dalam kehidupan ini, Ye Fan mungkin akan mengirimnya pergi lagi dan melihatnya memasuki tanah pemakaman terlebih dahulu. Itu benar-benar membuatnya merasa aneh. Setelah bertahun-tahun, Duande terbiasa melihat hidup dan mati. Generasi demi generasi teman dan kerabat meninggalkannya, dan dia selalu menjadi orang yang mengantar mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang cabul yang akan menatapnya dan mati terlebih dahulu. Aku akan menunggumu menyelesaikan 9 segel samsara. Ye Fan mengangguk, dan kemudian dia tersenyum, berkata, atau mungkin ketika Anda berada di tahun-tahun terakhir Anda, saya akan datang untuk mengantar Anda pergi, menanamkan kristal ilahi ingatan Anda dengan segala sesuatu dari kehidupan terakhir Anda. Anda benar-benar orang yang aneh. Aku tidak percaya bahwa aku masih bisa melihatmu saat aku membuka mata lagi. Duande berbalik dan pergi dengan sikap yang agak riang dan lugas. Begitu saja, dia menghilang ke dunia manusia. Ye Fan mengawasinya pergi ke kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang luar biasa yang telah melangkah ke jalan surga untuk mencari keabadian, maju gelombang demi gelombang tanpa keluhan atau penyesalan. Namun hari ini, tidak ada satu orang pun yang berhasil, dan kebanyakan dari mereka meninggal di tengah jalan. Bahkan seseorang yang sekuat dia masih meraba-raba, dan dia belum benar-benar menjadi abadi. Dia hanya berjalan sedikit lebih jauh di jalan ini. Namun, justru kelompok orang yang tidak memiliki penyesalan inilah yang membuat jalan keabadian menjadi cemerlang dan penuh warna. Yang mulia kaisar terkenal sepanjang zaman legenda, kaisar surgawi memerintah tertinggi di antara 10.000 ras kuno, orang-orang yang kejam mengejutkan zaman kuno dan modern, Kaisar Agung Wuxi menyapu 9 langit dan 10 bumi, dan bahkan ada seseorang dengan ketekunan yang luar biasa seperti Duande, yang mengalami kesengsaraan dengan tubuhnya berulang kali. Dia ingin menjalani 9 kehidupan yang berbeda, dan menciptakan siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Beberapa dari mereka meninggal, beberapa menemui akhir yang tragis, beberapa masih gigih, dan beberapa masih berada di jalan. Mereka mekar dengan cahaya yang paling cemerlang, dan memainkan lagu pertempuran yang nyaring di jalan ini.
Ye Fan kembali ke Istana Bintang, dan dia menyegel Ye Tong, Komatsu, Jiang Tingting, dan yang lainnya. Dia hanya meninggalkan bayi kekacauan primal di belakang, dan dia akan secara pribadi mengajarinya selama beberapa tahun. Begitu saja, 4 tahun berlalu. Bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Jenis fisik yang luar biasa ini secara alami cocok untuk kultivasi, dan metode apapun dapat dilakukan di tangannya. Maha Guru, bisakah saya sekuat Anda di masa depan? Ye Xian kecil mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Kamu bisa menjadi kaisar, dan kamu seharusnya tak terkalahkan dalam kehidupan ini. Namun, Anda perlu tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di luar sana, dan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di luar sana. Sejauh ini, Sifu tidak berani mengatakan bahwa kemampuan bertarungnya adalah yang terbaik sejak zaman kuno. Garis keturunan Anda mungkin memberi Anda keuntungan, tetapi itu tidak mewakili pencapaian akhir Anda, Ye Fan memperingatkan. Setelah setengah tahun, Ye Fan menyegelnya. Ini bukan waktunya baginya untuk bersinar, dan kemuliaannya ditakdirkan untuk datang di salah satu generasi mendatang, karena Kaisar Langit memiliki firasat akan sesuatu. Setelah beberapa tahun bergaul dengan gadis kecil itu, Ye Fan juga mendapatkan banyak hal dari mengajarinya teknik Dao, dan dia benar-benar memahami misteri tubuh kacau. Apakah ini benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang? Hanya tubuh suci bawaan dan embrio Dao yang bisa dibandingkan dengan itu, katanya pelan sambil melihat ke cakrawala. Selain itu, mungkin juga ada telur batu di bawah pedang surga abadi. Itu sangat misterius, dan belum muncul. Jika Yang Mulia Kaisar memiliki pewaris, itu ditakdirkan untuk menjadi tak terduga. Memikirkan hal ini, Ye Fan tersenyum lagi. Anak konyol Shenhua ini benar-benar menentang surga. Hah. Tiba-tiba, pikiran Ye Fan berguncang hebat. Dia kemudian menenangkan pikirannya dan menyimpulkan, dan dia menghela nafas, bunga yang sama akhirnya muncul. Apakah ini mengacaukan hati Dao saya dan menyangkal jalan saya? Dia sudah menyimpulkannya, tapi butuh waktu untuk benar-benar menemukannya. Di bintang kuno Gouchen, seorang pria tua dengan rambut jarang berjalan di dunia fana. Dia melihat Duan De sekilas, dan dia tampak seperti melihat hantu. Dia kemudian mengejarnya dan berkata, teman Dao, tolong tunggu. Duan De terhuyung-huyung dan jungkir balik. Dia menggerogoti tanah dan bangkit, berkata, sial sekali nasibku, aku bahkan tidak bisa berjalan dan jatuh. Sekarang, dia sudah lama melupakan masa lalu dan hanya mengingat masa sekarang, tetapi selalu ada pikiran di kepalanya yang mengingatkannya untuk menemukan sesuatu. Kamu benar-benar, Dao Master Duan. Mata lelaki tua itu membelalak, dan dia sangat terkejut. Kau yang menyandungku barusan. Duan De mengerutkan kening. Teman Dao, harap tenang. Kedamaian adalah hal yang paling penting dalam segala hal. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya yang besar. Dia bergerak maju dan ingin Duan De mengenalinya. Mengapa ini terdengar begitu akrab bagiku? Sepertinya saya pernah mendengarnya lebih dari satu kali seumur hidup. Duan De bergidik, lalu dia merobek kehampaan dan menghilang dari tempat ini. Tubuh fisik setingkat kaisar, tapi dia kehilangan ingatannya. Apakah dia berhasil di kehidupan lain? Saya pikir tubuh fisik yang abadi ini akan segera terputus dengan sendirinya, gumam orang tua itu dalam hati. Dia adalah dewa kesialan, Sage Agung Huntuo. Saat itu, dia telah menyegel dirinya sendiri sebelum masa hidupnya berakhir. Kau, dewa kesialan yang legendaris. Teman Dao, kamu menyanjungku. Tapi kenapa kau mengingatku? Aku tidak menyanjungmu, aku hanya takut. Aku telah melihat buku kuno tentang perjuangan Kaisar Langit untuk mendapatkan hegemoni di era agung. Ada potretmu di dalamnya. Ini benar-benar sama. Kau, tidak mungkin orang sungguhan, kan? Ini aku. Segera setelah dia mengatakan ini, ada kekosongan di depan gerbang surgawi selatan. Sekelompok orang melangkah mundur dan berteriak, jangan mendekat. Tunggu di sini, kami akan pergi dan melapor untukmu. Ketika Ye Fan melihat Huntuo lagi, dia sedikit terdiam. Dewa kesialan ini benar-benar selamat, tapi dia benar-benar sudah sangat tua. Teman Dao, terima kasih telah memberiku naga cimera saat itu. Itu memungkinkan saya untuk hidup selama 800 tahun lagi, kata Huntuo. Ye Fan mengangguk dan mempersilahkannya duduk. Mengenai Dragon Chimera, itu hanyalah sesuatu yang dia tukarkan dengan keturunan pihak lain di alun-alun batu ketika dia lemah. Teman Dao, saya di sini untuk menyampaikan surat kepada Anda. Saya telah melihat dua orang, keduanya kenalan lama, tetapi mereka tidak mengenali saya lagi. Mereka telah kehilangan ingatan mereka.
Hun Tuo menyebutkan Duan De dan kemudian orang lain. Ternyata itu adalah An Miaoyi. Itu benar-benar dia. Bunga yang sama telah muncul. Ye Fan menghela nafas. Pada akhirnya, dia mengaktifkan darah dan meridian Hun Tuo tua, menggunakan metode terlarang Kaisar Surgawi untuk memperpanjang hidupnya selama 2000 tahun. Dia akan mengirimnya pergi. Bolehkah saya tinggal? Aku bahkan bisa menjaga gerbang Surgawi Selatan. Hun Tuo berharap suatu hari nanti, Ye Fan bisa menyegelnya di pengadilan Surgawi untuk menunjukkan kesetiaannya. Pada akhirnya, ada seorang jenderal ilahi dengan rambut jarang di depan gerbang Surgawi Selatan, menyebabkan semua prajurit Surgawi merinding. Itu masih gayung besar. Di kota surgawi yang sama, seorang gadis muda dengan pakaian seputih salju sedang berjalan-jalan. Begitu dia memasuki kota, dia membuat khawatir beberapa sekte kuno. Gadis muda ini sangat mirip dengan orang yang ada di potret Putra Langit yang bangga. Dia, An Miaoyi. Tapi itu tidak benar. Dia seharusnya sudah lama meninggal. Gadis muda itu nakal. Dia terkikik dan berkata, saya dari Gurun Barat. Kaisar Langit. Kaisar Langit ada di sini. Pada saat ini, kota dewa terguncang. Orang-orang bergegas dengan hiruk-pikuk, menyebabkan gelombang besar. Ya, Anda adalah Kaisar Langit. Bisakah Anda menerima saya sebagai murid? Gadis muda itu bertanya dengan polos. Dia jauh lebih dewasa dan murni daripada An Miaoyi saat itu. Dia sekarang berusia 16 atau 17 tahun. Aku bisa. Ye Fan mengangguk. Dia hanya mengatakan ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat An Miaoyi yang asli lagi. Dia tidak akan pernah bisa muncul di dunia ini lagi. Setelah lebih dari 100.000 tahun, bunga yang sama akhirnya muncul, tetapi roh primordialnya sama sekali berbeda. Sepertinya An Miaoyi hanya menghiburnya saat itu, mengatakan kepadanya untuk tidak bersedih. Ketika dia memikirkan hal ini, Kaisar Langit merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Meskipun kehebatan pertempurannya saat ini menantang surga dan dapat meremehkan semua ahli sejak zaman kuno, dia masih merasakan gelombang ketidakberdayaan. Kenapa aku merasa begitu akrab saat bersama Kaisar Langit? Seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Gadis muda itu bergumam dengan suara rendah. Ye Fan terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawanya kembali ke Istana Bintang. Setelah dengan hati-hati mengamati roh primordialnya, dia mulai secara pribadi mengajarinya teknik-teknik hebat sejak hari itu dan seterusnya. Nama gadis muda itu adalah Kou Xiao Xiao. Kepribadiannya lincah, murni, dan tidak memiliki rencana apapun. Dibandingkan dengan An Miaoyi di masa lalu, perbedaan kepribadiannya terlalu besar. Ye Fan dengan sungguh-sungguh mengajarinya teknik-teknik hebat, memenuhi janji yang dia buat kepada orang lain di masa lalu. Dia melindunginya, memungkinkan kekuatannya untuk maju dengan pesat. Sedangkan untuk perasaan, dia hanya melihat Kou Xiao Xiao sebagai seorang murid, seorang putri. Itu karena dia benar-benar berbeda dari orang di masa lalu. Melihat senyumnya yang cemerlang, Ye Fan seperti kesurupan. Air mata berkilauan mengalir di matanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Langit begitu sedih dalam 100.000 tahun terakhir. Setelah itu, tatapannya menjadi dalam, dan tidak ada fluktuasi lain dalam emosinya. Ketika dia menoleh ke belakang, wanita berpakaian putih di kota dewa tampaknya masih ada di sana, tapi dia bukanlah orang yang ada di depannya. Hanya ada kesedihan yang diam-diam mengalir selama bertahun-tahun. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang memasuki dunia abadi, melodi abadi akan berubah menjadi kitab suci abadi. Saat itu, dia memberikannya kepada An Miaoyi, dan sekarang, dia memberikannya kepada bunga yang sama. Saya telah melihat harta karun langka semacam ini dalam teks-teks kuno. Sejak zaman kuno, hanya satu atau dua yang muncul. Rumornya, jika dibawa ke dunia abadi, suara abadi yang dipancarkannya bisa membangkitkan kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang. Kou Xiao Xiao sangat menyukainya. Ini adalah era keemasan. Bunga yang sama mengganggu ketenangan di hati Ye Fan, tetapi daunnya menjadi lebih tegas. Tatapannya menjadi sangat dalam saat dia melihat ke arah jalan abadi. Ye Fan menerima murid terakhir ini, mengejutkan alam semesta. Untuk dapat diterima sebagai murid oleh Kaisar Surgawi, kemuliaan dan keberuntungan macam apa ini? Selama ratusan ribu tahun, tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin memasuki jalan ini, tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. 500 tahun kemudian, Kou Xiao Xiao menjadi Kaisar Semu, dan 1000 tahun kemudian, dia mencapai Dao melalui metode yang berbeda. Peri berpakaian putih tak tertandingi di bawah langit, cahayanya menyinari dunia.
Semua orang menjadi tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia adalah murid dari Kaisar Langit, jadi baginya untuk memiliki pencapaian seperti itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Kaisar Langit memang menakutkan, tak tertandingi sepanjang zaman. Inilah yang dirasakan semua orang. Ye Fan berbalik, samar-samar melihat melalui sungai waktu lagi. Dia melihat An Miaoyi yang sangat cantik, tersenyum padanya dari kejauhan, membuatnya terdiam. Jalan abadi akan terbuka. Ini adalah raungan Kaisar Surgawi. Benar, jalan abadi akan terbuka pada akhirnya. Pada saat ini, seseorang di alam semesta menanggapinya. Big Dipper, Gurun Timur. Sebuah pagoda kuno melesat naik, energi abadi melingkari pagoda itu, mengguncang langit kuno. Seorang kaisar besar bangkit, muncul kembali di dunia ini. Dia adalah Kaisar Azure, tubuh aslinya telah kembali. Seluruh dunia terguncang. Kaisar Azure masih hidup, dan dia sebenarnya tidak mati. Ye Fan mengambil langkah maju, menyambutnya, bersatu kembali dengan Kaisar Iblis di lautan berbintang. Sekarang Kaisar Azure telah muncul kembali, dia telah menyesuaikan dirinya dengan kondisi puncaknya. Dia tampak heroik dan mengesankan, rambut hitamnya tergerai di belakangnya. Tatapannya bagaikan kilat, seperti teratai di langit kuno, mereproduksi keanggunan luar biasa di masa lalu. Jalan saya salah. Saya telah mencapai akhir, namun saya tidak bisa melihat harapan. Hari ini akan menjadi pertempuran terakhir dalam hidupku, kata Kaisar Azure dengan tenang. Pagoda kuno di atas kepalanya bergemuruh. Aku akan melindungimu dan mengulurkan tangan, kata Ye Fan. Baiklah. Kaisar Azure mengangguk. Dengan mengangkat tangannya, senjata teratai terbang dari biduk, muncul di telapak tangannya. Setelah dia mengacungkannya, alam semesta bergemuruh dengan guntur, kekacauan primal melonjak, membelah langit dan bumi. Sama seperti itu, dengan pagoda kuno di atas kepalanya dan senjata teratai di tangannya, dia melakukan pertempuran terakhir dalam hidupnya, ingin menerobos domain abadi dengan paksa. Ini bukan waktu yang tepat, juga bukan tempat yang tepat, karena sudah terlambat. Hanya dua orang paling kuat sejak zaman kuno yang berdiri berdampingan. Boom! Dalam 100.000 tahun terakhir, serangan terkuat yang menantang surga meletus. Kaisar Azure dan Kaisar Surgawi menyerang bersama, mengguncang alam semesta yang luas. Cahaya abadi yang tak terbatas meletus. Pagoda kuno menghantam, senjata teratai bersenandung, dan Kaisar Azure mengaum. Dia memasuki sebuah lorong yang terbuat dari cahaya yang berkobar. Tinju Kaisar Ye Fan juga menembus lorong itu. Ketika semuanya berakhir dan cahaya keberuntungan memudar, celah spasial yang meluas ke banyak galaksi perlahan-lahan menutup. Pagoda kuno itu tetap berada di tempatnya, dan hanya Ye Fan yang berdiri di sana sendirian. Lukisan yang menyedihkan. Berapa banyak pahlawan yang dimakamkan di negeri asing. Berapa banyak kecemerlangan yang tidak akan pernah terlihat lagi. Setelah sekian lama, Ye Fan bergumam pelan. Dia tidak tahu apakah Kaisar Azure telah berhasil atau tidak. Beberapa daun teratai yang patah layu dan melayang ke tempat dia berdiri. Alam semesta sangat luas dan sunyi, tapi tidak bisa mengubur lagu-lagu sedih dari jalan menuju keabadian. Melihat ke kejauhan, generasi demi generasi talenta yang luar biasa jatuh di jalan ini. Kaisar pertempuran, yang bersumpah untuk menjadi dewa perang, Raja Iblis Sue Yueching yang brilian, dan teratai langit bening abadi. Jalan menuju keabadian dipenuhi dengan lagu-lagu sedih. Chapter 1815 Kaisar Baru. Teratai hijau itu layu dan jatuh, kehilangan kilaunya. Kaisar Langit mengaum panjang, suaranya mengguncang alam semesta. Dia menggunakan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi untuk memindahkan pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengubur tempat ini. Dunia menjadi redup selama 500 tahun. Kaisar King benar-benar muncul di generasi ini untuk menantang jalan keabadian. Hal ini mengejutkan dunia dan meninggalkan legenda yang tak ada habisnya. Para pahlawan menghela nafas. Mereka yang ada di potret Putra Langit yang bangga sangat terdiam. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang menghilang dari dunia ini, sementara yang lain tidak lagi menyegel diri mereka sendiri. Mereka menjalani tahun-tahun terakhir mereka dengan tenang dan meninggal dalam keadaan pikiran yang damai. Singkatnya, hampir tidak ada yang pergi ke Istana Bintang karena mereka pernah bersaing dengan Kaisar Bintang di generasi yang sama. Mereka dapat dianggap sebagai orang yang memiliki level yang sama dan tidak mau meminta perlindungannya di generasi ini. Daun maple berubah menjadi merah dari tahun ke tahun. Musim gugur datang dan pergi. Waktu terus berlalu. Ye Fansi memahami segel reinkarnasi, mengungkap air terjun abadi terbang, memahami misteri mendalam dari fisik kekacauan. Dan meneliti semua metode umur panjang.
Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, dan era ini akhirnya berakhir. Dunia menjadi sunyi, dan meskipun banyak kaisar semu yang kuat telah muncul, mereka semua terkubur dalam perjalanan waktu. Generasi ini begitu gemilang, namun tidak ada yang mencapai Dao. Kaisar Langit menyegel Kou Xiao Xiao dan yang lainnya, berdiri sendirian di puncak. Melihat ke belakang selama 100.000 tahun ini, dia tidak dapat menemukan satu lawan pun dan dunia menjadi sunyi. Pada akhirnya, ketika generasi ini berakhir, Ye Fan memenuhi janjinya dan menemukan Duan De yang sedang mengubur kepalanya di dalam lubang. Dia duduk di sampingnya tanpa suara. Hantu. Duan gendut merasakan sesuatu dan berteriak, Kaisar Langit, kamu benar-benar tidak normal. Ye Fan hanya menggodanya saat itu. Itu hanya lelucon, tetapi di era yang layu ini, dia merasa sangat kesepian dan benar-benar menemukan dia untuk mengirimnya pergi. Kaisar Surgawi menunjuk dengan jari dan memberi Duan De jejak kehidupan sebelumnya. Dia menendangnya ke dalam kubur dan pergi. Taois yang rendah hati ini akan kembali. Aku akan menggali pemakamanmu di kehidupan selanjutnya. Teriakan marah Duan De datang dari kedalaman gunung dan berangsur-angsur melemah. Angin musim gugur bertiup dan dedaunan yang tersisa berguguran. Zaman keemasan lainnya telah berlalu. Tahun kalender Kaisar Surgawi 138.000, generasi keempat Ye Fan berakhir. Dia hidup selama 56.000 tahun di generasi ini. Umur seperti itu menyebabkan dunia bergetar dan gempar. Semua orang tahu bahwa Kaisar Surgawi telah berjalan sangat jauh di jalan menuju keabadian, dan orang-orang tidak bisa lagi melihat punggungnya. Semua orang terkejut. Prestasi luar biasa macam apa ini? Itu benar-benar mungkin. Awalnya, dia tidak memiliki konstitusi dan garis keturunan seperti ini, namun dia berubah seperti ini, menjadi tubuh kacau yang jarang terlihat. Betapa tak tertandingi hal ini. Kehidupan kelima adalah era yang sangat cemerlang bagi Kaisar Langit sendiri. Dia masih menjadi legenda hidup. Aku tidak bisa membiarkan Kaisar tanpa ampun memonopoli pusat perhatian. Seseorang menghela nafas. Dulu, Vicious juga telah melalui proses ini. Tubuh fana lamanya telah melepaskan embrio ilahi dan menjadi tubuh kekacauan. Pada kenyataannya, alam pengguncang cahaya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ini. Akan selalu ada beberapa jalan di dunia yang akan dilewati. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah, tetapi mereka kadang-kadang akan bertemu. Dalam kehidupan ini, Ye Fan mulai hidup dalam pengasingan di Gunung Abadi, menciptakan teknik abadi yang terlarang. Dia menggunakan menara gurun kuno dan kuali kimiriat untuk menekan dirinya sendiri, tidak bergerak sama sekali. Aliran waktu tampaknya telah melambat. Dia tidak akan mempengaruhi pencapaian Dao orang lain, karena Kaisar Langit telah menggunakan metode yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menekan Dao-nya sendiri, memenjarakannya di sisinya. 50.000 tahun kemudian, dalam 188.000 tahun kalender Kaisar Surgawi, sebuah era khusus akhirnya tiba. Setelah jangka waktu yang panjang, banyak sekali talenta yang layu dan mati. Dalam 200.000 tahun terakhir, hanya ada satu Kaisar Surgawi. Dalam periode waktu yang begitu lama, tidak ada orang lain yang mencapai Dao. Kaisar Surgawi yang gemilang berkembang, dan era roh sejuta yang suram agak bertentangan. Akhirnya, era ini berubah. Ini adalah era besar yang menggetarkan jiwa. Bintang-bintang berkedip-kedip, dan semua jenis garis keturunan muncul. Bintang-bintang Kaisar muncul satu demi satu, bersinar cemerlang. Akhirnya ada tanda-tanda bahwa seorang Kaisar baru akan segera lahir. Mungkin itu adalah letusan besar setelah periode penindasan yang lama, tetapi era ini seperti ledakan. Para jenius muncul satu demi satu, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Pada hari ini, Ye Fan terkejut terbangun. Dia merasakan Dao besar bergemuruh, banyak sekali Dao bergema. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan Kaisar, menyebabkan Dao yang dipenjara menjadi tidak stabil. Hampir saja ia keluar untuk menekannya. Dia segera mengguncang kuali, menahan Dao-nya sendiri untuk menghindari gangguan pada penerusnya, memungkinkannya untuk dengan lancar menjadi Kaisar. Seluruh dunia bergetar. Banyak orang yang berteriak khawatir, mendiskusikan masalah ini. Mereka semua bersemangat dan penuh harap. Seorang Kaisar baru telah muncul. Setengah bulan kemudian, Ye Fan bangkit. Ketika dia keluar dari Gunung Abadi, dia mengerti siapa Kaisar baru itu, dan bahkan dia tertegun. Dia benar-benar menjadi Kaisar baru. Waktu berlalu perlahan, terlalu banyak yang ditebang. Banyak orang telah lama melupakan nama orang ini, tidak tahu bahwa ada orang seperti ini yang dapat bersaing dengan Kaisar pertempuran di masa lalu, makhluk ilahi yang tak tertandingi.
Di akhir era kuno, Dike adalah lawan terbesar kaisar petarung. Kera suci bertarung melawannya, nyaris tidak berhasil keluar hidup-hidup, meninggalkan luka Dao seumur hidup, dan baru kemudian dia menang dengan susah payah. Di era itu, Dike terlalu memukau, tidak sedikit pun lebih lemah dari kaisar suci. Dia bahkan hidup di era kedua, mengejutkan masa lalu dan masa kini, menjadi kaisar setelah menindas ayah monyet. Meskipun hasil akhirnya adalah Dike dikalahkan oleh setengah jurus, makhluk tertinggi dari garis keturunan kera suci menjadi kaisar, hal ini tidak dapat menyembunyikan kecemerlangan Dike. Dike masih merupakan makhluk dewa yang tak tertandingi. Bukankah dia sudah mati? Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia masih ingat bahwa keponakan Dike, Kun Zhou, Sang Sage Agung, mengatakan bahwa paman kecilnya telah meninggal karena depresi. Celestial Tirk berjalan di dunia dan akhirnya memahami kebenarannya. Selama tahun-tahun terakhir era primordial, Dike, yang kultivasinya mandek dan seperti mayat berjalan, diseret oleh Kun Zhou untuk bertarung melawan musuh. Dia secara pasif bertarung melawan Sang Buddha petarung yang berjaya, hanya bertahan dan tidak menyerang. Kemudian, dia pergi ke daerah lain dan mengubur dirinya sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika dia mencari kematian, akan ada banyak cairan asal ilahi di sana, menenggelamkannya dan menyebabkan dia tertidur lelap. Di era ini, dia terganggu dan terbangun, menekan semua orang dan menjadi kaisar baru. Ye Fan menghela nafas. Ning Fei, Chuanying, Gai Zhouyu, Dike dan yang lainnya adalah dewa-dewa seperti itu. Mereka hanya kekurangan kesempatan, tapi hanya Dike yang menebus penyesalan seumur hidup. Di era ini, situasi di mana Celestial Tirk berkuasa dan tidak ada yang bisa menjadi kaisar akhirnya dipatahkan. Bisa dikatakan sebagai era baru. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa Dike bukanlah pahlawan di era sekarang, tetapi orang kuno. Di saat yang sama, Ye Fan juga mengetahui bahwa orang yang bertarung melawan Dike juga merupakan orang kuno, pangeran dari ras cahaya. Setelah kelahiran kaisar baru, Celestial Tirk tidak pernah muncul. Dike hanya berada di atas tahta selama 8.000 tahun karena dia telah menjalani dua kehidupan dan menggunakan terlalu banyak umurnya. Ketika dia masih hidup, dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Celestial Tirk dan masih jauh dari lawannya. Rumor mengatakan bahwa dia telah memasuki pengadilan surgawi dan mengunjungi Celestial Tirk untuk berdebat singkat. Tapi legenda tetaplah legenda. Bahkan setelah kematian Dike, Celestial Tirk masih belum muncul. Banyak orang menduga bahwa dia telah berubah menjadi Dao. Setelah 10.000 tahun, tanda Dao Dike telah habis dan tidak ada tanda-tanda dia akan menjadi kaisar lagi. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Celestial Tirk telah menduduki tahta selama bertahun-tahun dan belum ada kaisar baru, tapi sekarang, ada perubahan besar. Di era ini, para pahlawan bertarung untuk memperebutkan hegemoni dan ada banyak sekali mayat yang bergelimpangan di jalan kaisar. Pemenang terakhir sebenarnya adalah serangga pembunuh dewa. Serangga pembunuh dewa hanya sebesar ibu jari saat dilahirkan. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan berbentuk seperti naga kecil. Ia dapat melahap segala sesuatu dan tidak dapat dihentikan. Dikabarkan bahwa serangga berdarah murni yang sejati bahkan bisa melahap dewa. Kaisar pembunuh dewa bangkit dari sarang serangga dan perlahan-lahan berevolusi menjadi nenek moyang serangga. Dia bertarung di jalur langit berbintang kuno dan membunuh semua pesaingnya. Kemudian, dia melakukan lompatan terakhir dan menjadi seorang kaisar. Dia adalah seorang kaisar yang haus darah, berdarah baja dan tanpa emosi. Dia membuat orang-orang menghormatinya. Dimanapun dia lewat, semua ras di alam semesta menjadi diam. Orang-orang ketakutan sampai ke tulang. Itu karena ras ini terlalu menakutkan dan tidak memiliki emosi. Kaisar pembunuh dewa sangat menakutkan. Selama masa pemerintahannya, semua ras di alam semesta gemetar ketakutan. Namun, dia tetaplah seorang kaisar yang hebat dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah. 8.000 tahun berlalu seperti ini dan dia seperti matahari di langit. Dia baru saja mencapai titik tengah dalam hidupnya dan itu adalah waktu yang paling mulia dalam hidupnya. Dia membuat keputusan yang mengejutkan dan memasuki pengadilan surgawi. Saat itu adalah tahun ke-215.000 dalam kalender Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi telah menghilang selama 60 hingga 70.000 tahun. Setelah dua era, tidak ada yang melihatnya. Semua orang mengira bahwa dia pasti telah meninggal dunia dan mengakhiri kehidupannya yang legendaris. Karena Kaisar Langit telah meninggal dunia, Istana Bintang sekarang kosong. Sekarang, saya adalah Kaisar Agung saat ini dan penguasa dunia ini akan naik dan turun.
Pengadilan surgawi akan menjadi istana saya untuk memerintah dunia dan berpatroli di 4 penjuru. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan menjadi kediaman Kaisar Dewa. Gemuruh guntur mengguncang alam semesta dan suara Kaisar tertinggi menyebar ke semua ras. Semua orang terkejut. Kaisar pembunuh dewa akan memasuki istana bintang. Apakah para prajurit dan jenderal surgawi itu setuju? Orang-orang menghela nafas lagi. Tidak ada dinasti dewa yang abadi dan tidak ada tongkat kerajaan yang abadi. Tirai itu akan jatuh pada akhirnya. Berpikir tentang betapa menakjubkannya Kaisar Surgawi, dia telah hidup selama 5 era dan tak tertandingi di langit dan bumi. Pada akhirnya, warisannya masih akan jatuh. Kediaman Kaisar Surgawi tidak boleh dilanggar. 200.000 tahun telah berlalu, tapi kebanggaan istana surgawi masih ada. Semua orang meraung dalam kemarahan dan menolak untuk menyerah, bahkan jika mereka menghadapi seorang kaisar besar. Aku tidak berniat membunuh. Saya hanya ingin tinggal di tempat di mana kaisar sejati seharusnya tinggal. Kalian semua harus pergi sekarang. Kaisar pembunuh dewa muncul dan memandang rendah dunia manusia. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan energi darahnya melonjak ke langit, menyebabkan jiwa manusia bergetar. Di belakangnya, serangga pembunuh dewa emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi, hampir menenggelamkan bidang bintang. Dia tiba dengan cara yang mendominasi. Para prajurit dan jenderal surgawi terlempar atau jatuh ke tanah. Tidak mungkin mereka bisa melawan kaisar besar saat ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan hendak memasuki gerbang surga selatan. Namun, pada saat ini, sebuah jari kekacauan primal tiba-tiba muncul. Itu sangat besar dan menutupi seluruh wilayah bintang. Itu bergemuruh dan jatuh seperti pilar yang menopang langit. Ekspresi kaisar pembunuh dewa berubah. Dia meraung dan mengguncang alam semesta sambil melakukan yang terbaik untuk melawan. Hasilnya mengejutkan semua alam. Ketika jari kekacauan primal jatuh, kaisar pembunuh dewa terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah dan terlempar ke angkasa. Dia menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tepi alam semesta. Kaisar Surgawi. Kaisar pembunuh dewa terkejut. Jepretan penutup langit. Pada saat ini, seluruh alam semesta gempar. Semua ahli memahami situasinya dan jiwa mereka terguncang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Sejak saat itu, Kaisar pembunuh dewa menghindari tepi alam semesta dan tidak pernah melangkah ke wilayah bintang yang penting sampai dia meninggal dunia. Di mata dan hati Kaisar Surgawi, dia sudah tak terkalahkan dan tidak peduli. Pada tahun 216.000 tahun kalender Kaisar Surgawi, Yevan muncul kembali di dunia dan menyelesaikan transformasi yang menantang surga. Selama 100 tahun penuh, domain bintang dipenuhi dengan kekacauan primitif. Puluhan ribu dao terjalin dan bergemuruh. Dia melakukan lompatan dan membebaskan diri dari tubuh kekacauan primal. Dia melepaskan tubuh ini dan kembali ke asalnya. Kali ini, dia menjalani kehidupan ke-6-nya. 14.000 tahun kemudian, pada tahun 230.000 dalam kalender Kaisar Surgawi, era lain yang mempesona terjadi. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah tubuh kekacauan primitif bawaan muncul di dunia. Pada tahun ini, Yevan terbangun dan membuka segel bayi perempuan, Yexian, sebagai persiapan untuk membiarkannya memasuki dunia. Semua ras di alam semesta bergetar. Satu di istana surgawi dan yang lainnya di dunia luar. Dua tubuh kekacauan primitif yang hebat benar-benar bertemu di era ini.